Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Ramdhani, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 101060818. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Bapak Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun materi yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini yaitu memahami hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Sejarah perkembangan HAM dapat kita kaji kembali dan melihat pada masa lalu, yaitu sejarah hak asasi manusia berawal dari Magna Carta di Inggris pada tahun 1215. Magna Carta merupakan cikal bakal kebebasan warga negara Inggris yang berupa kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan bangsawannya. Langkah penting selanjutnya adalah keputusan Raja Charles I Inggris dalam Petition of Right pada tahun 1628 sebagai garansi terhadap hak habeas corpus, yaitu hak seseorang untuk dibawa sebelum pengadilan untuk menentukan apakah dia bisa dibebaskan. Istilah dan pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. HAM tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya. HAM adalah hak yang dimiliki individu berdasarkan keberadaan sebagai manusia. Hak untuk hidup dan memperoleh kebutuhan dasar, makanan, serta pakaian dapat dianggap sebagai HAM yang mendasar. Macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6 macam. Yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Yang kedua, hak asasi politik, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Yang ketiga, hak asasi hukum, yaitu hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, atau hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Keempat, hak asasi ekonomi, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Yang kelima, hak asasi peradilan, adalah hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Dan yang terakhir adalah hak asasi sosial budaya, atau bisa disebut hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, yaitu pertama, kodrat manusia. Keseluruhan sifat-sifat asli, kemampuan-kemampuan atau bakat-bakat alami, kekuasaan, bekal dan disposisi yang melekat pada keberadaan atau eksistensi manusia baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan kedua, harkat manusia. Nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan-kemampuan cipta rasa dan karsa, kebebasan, hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi. Yang ketiga, martabat manusia. Kedudukan luhur manusia sebagai makhluk Tuhan lainnya di dunia, karena manusia adalah makhluk yang berakal budi sehingga manusia mempunyai martabat tinggi. Dan yang keempat, derajat manusia. Kodrat tingkat kedudukan atau martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki bakat, kodrat, kebebasan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer ini adalah masa di mana Indonesia baru saja terbebas dari konflik wilayah dengan pemerintahan Belanda dan mendapatkan kedaulatan. Masa demokrasi parlementer ini memiliki ciri yaitu penggunaan sistem parlementer dan partai politik yang besar. Kedua, apa itu demokrasi terpimpin? Setelah adanya dekret Presiden 1959, karena beberapa hal tertentu seperti tidak rampungnya Undang-Undang Dasar baru pengganti Undang-Undang Dasar 1945, maka Presiden Soekarno memutuskan untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan demokrasi terpimpin, di mana Presiden Soekarno yang mengendalikan pemerintahan pusat. Yang ketiga, apa itu demokrasi Pancasila era Orde Baru? Pada era Orde Baru,
sudah mulailah sejarah masa demokrasi Pancasila. Namun terdapat sedikit penyimpangan akibat salah mengerti terhadap hakikat sila keempat, sehingga menganggap bahwa Pancasila hanya mengutamakan aktivitas di lembaga eksekutif saja. Dan yang keempat, apa itu demokrasi era reformasi? Masa demokrasi Pancasila era reformasi inilah terjadi penyempurnaan dari peraturan yang dianggap tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga negara, menegaskan fungsi dan wewenang pemerintahan, dan pembagian kekuasaan lebih merata. Pengertian demokrasi Pancasila. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Secara umum, pengertian demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Ada juga yang menyebutkan bahwa demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang sumbernya berasal dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia itu sendiri. Falsafah hidup bangsa Indonesia tersebut kemudian melahirkan dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Pada dasarnya, prinsip demokrasi itu yang pertama adalah kedaulatan di tangan rakyat. Maksudnya, kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini berarti kehendak rakyat merupakan kehendak tertinggi. Apabila setiap warga negara mampu memahami arti dan makna dari prinsip demokrasi. Yang kedua, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan bahwa semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, dengan tidak membeda-bedakan baik atau jenis kelamin, agama, suku, dan sebagainya. Dan yang ketiga, pemerintah berdasar hukum atau konstitusi. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional dan hukum dasar, dan tidak bersifat absolutisme. Dan yang keempat, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Setiap warga negara Indonesia memiliki untuk diperlakukan sama di depan hukum, pengadilan, dan pemerintahan, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, kekayaan, pangkat, dan maupun jabatan. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan atas musyawarah, bahwa dalam setiap pengambilan keputusan itu harus dilaksanakan sesuai keputusan bersama atau musyawarah dan mencapai mufakat. Dan yang keenam, adanya partai politik dan organisasi sosial politik, bahwa dengan adanya partai politik dan organisasi sosial politik berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Korelasi demokrasi dengan negara hukum. Hukum dan demokrasi merupakan sesuatu yang saling berkaitan dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Hukum dipergunakan untuk melegitimasi kekuasaan agar kekuasaan tersebut bisa diakui. Sebaliknya, hukum dipergunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi. Penguasa tidak bisa mempergunakan kekuasaannya dengan semena-mena tanpa dasar hukum atau atas nama demokrasi. Demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang secara substansi sangat berbeda dengan demokrasi Barat. Indonesia adalah negara hukum. Hukum dan demokrasi mempunyai hubungan yang sangat erat. Terkadang, dari keduanya sering dijadikan sebagai alat untuk memuaskan nafsu berkuasa sekelompok orang, sebagaimana pengalaman Indonesia pada masa demokrasi terpimpin atau Orde Baru dengan terjadinya abuse of power secara membabi buta. Demikian paparan yang telah saya sampaikan pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.